Halo semuanya. Di sini saya akan sharing watchlist kripto yang bisa kalian pantau untuk 1-2 hari ke depan ya. Di sini saya mainnya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga ya. Kalau cepat kan kalian main time frame 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Di sini saya main di time frame 1 jam ya. Di sini saya juga pakai chartnya dia dari TradingView. Untuk marketnya saya ngambil market dari Binance ya. Saya ngambil dari Binance. Oke. Itu ya, watchlist yang pertama itu ada Ethereum, ETH ya, ETH. Ini dia ETH ya. Dia sudah pullback sebenarnya ETH nih ya, tapi dia belum bisa nembus garis support garis resisten di 4169. Jadi kalau dia bisa nembus resisten di 4169 ini ya, kalian bisa masuk ya. Atau kalau kalian mau ambil sekarang oke, nggak masalah, tapi yang pasti selalu pasang stop loss ya. Dimana stop lossnya saya biasanya pasang stop loss di bawah garis merah ya, di sekitar sini ya, sekitar sini nih ya, biasanya saya pasang nih stop lossnya ya, nggak terlalu dekat dari garis merah ya biasanya. Oke. Jadi jaga-jaga ketika dia hanya mantul di garis merah dia balik lagi, aduh ya, jadi nggak kena. Itu dia, kalau kalian pasang di garis merah ketika dia nembus, nggak taunya dia mantul lagi ke atas, aduh nggak bisa tidur juga tuh bos ya. Itu yang pertama. Kalau kalian ngambil gimana untuk target price nya, TP pertama kalian bisa ambil di sini dia ya. Ini dia 46 46 4666. Kita ganti aja ya target price jadi biru ya. Itu target price kedua gimana? Nah, ini dia bisa ngambil di sini dia 4800. Target price yang ketiga disesuaikan saja ya, tergantung dengan kondisi market atau strategi trading kalian ya. Nah, terus gimana kalau dia sudah masuk ke target price yang pertama? Nah, ketika masuk ke target price yang pertama, stop lossnya garis support juga kan harus naik ya. Nah, ketika garisnya naik, ketika dia harga naik, stop loss kalian juga naikin juga. Ketika pertama kalian pasang stop loss di sini ya, di sini pasang stop loss ketika harga ada di, misalkan ketika harga ada di sini, berarti kalian bisa pasang stop lossnya di sini ya, berarti dia naik. Kalau tadinya di sini nih misalkan 3.900 naik ke 4.000 ya, oke. Gimana kalau dia sudah nyampe sini harganya, berarti kan stop loss kalian juga naik, sekarang ada di 4157. Oke, itu dia. Itu dia koin yang pertama. Sekarang kita ke koin kedua, ada watchlist yang sudah saya bikin, BNB, Binance Coin ya. Nama marketnya Binance saya bikin. Oke, ini dia. Nah, ini udah ada coret-coretan ya. Ini dia. Untuk Binance nih dia sudah pull back ya, cakep nih kalau kalian mau ambil nih. Terus gimana kalau kalian ambil ininya stop lossnya, ketika ambil sekarang stop loss kalian bisa pasang di sini nih ya. Disesuaikan aja kalian ngambil di harga mana, sesuaikan aja ya. Waktunya kapan kalian ngambil, misalkan nanti kalian ngambil jam 6, nah berarti stop lossnya di sini ya, ada di 534. Oke, cakep nih Binance nih, cakep nih ya. Ini stop lossnya, nah ini garis supportnya. Terus untuk target gimana, target. Nah, target pertama ada di 574 ya. Target kedua ada di 647, 648 ya. Nah, target ketiga ada berapa? Ada di ATH-nya ya, ada di ATH-nya ada di 691 nih.
Terus gimana kalau kalian ambil dan harganya naik, otomatis stop loss kalian juga naikin juga, oke? Jadi stop loss kalian jangan setiap hari kalian selalu cek. Kalau saya biasanya cek pagi, siang, sore. Ketika di harga naik, stop loss kita pun naikin, semua dirombak ya, diganti lagi semua. Targetnya tetap, tapi stop lossnya naik ya. Jadi ketika kalian ngambil di sini harga naik, stop loss naik. Nah, misalkan gini, oke. Ketika dia ngambil di target pertama, tapi harganya langsung jatuh. Nah, kalian misalkan di target pertama kalian udah dapat di sini, tapi kemudian harga sideways, terus harganya jatuh di sini ya. Nah, kalian udah pasang stop loss di sini nih ya. Nah, ini dia, biasanya saya pasang stop loss nggak jauh dari garis merah ya. Ketika kalian pasang di sini, nah kalian sudah dapat untung, tetap dapat untung walaupun tidak sebesar target yang pertama ya. Oke, itu. Tapi overall kalian sudah untung. Oke. Itu yang pertama. Itu yang kedua, yang ketiga kita pindah ke Polkadot ya. .USD. Ini dia. Nah, kalau dot ini sebenarnya dia sudah mantul dari garis support nih ya. Dia mau tes resisten pertama nih. Nih resisten nih, dia mau tes nih. Ketika dia bisa nembus, hajar. Ketika dia bisa nembus, hajar bos. Ya. Tapi jangan lupa ketika sudah dapat harga, sudah dapat koinnya, langsung pasang stop loss ya. Oke, langsung pasang stop loss. Biasanya saya pasang stop loss di sini nih ya. Nah, stop lossnya kita kasih ganti warna aja kali ya. Jadi warna apa ya? Oranye ya, oranye tuh stop lossnya biasanya. Nah, biasanya saya pasang begini ya. Jaga-jaga kalau dia hanya mantul di garis support ya. Biasanya kalau sudah nembus di garis support, nah bisa sekitar sinilah ya, nggak terlalu jauh dari ini garis supportnya. Kalau dia sudah nembus, hajar bos ya. Nah, ini ada di berapa ini, 31,48. Ketika dia nembus 31,48, hajar. Oh iya, sorry saya lupa ngasih tahu, ini saya nggak pakai ini biasa ya, candlenya saya pakai Heiken Ashi ya. Bedanya apa? Nah, ini dia. Nah, kalau candle biasa tuh lihat ya, ketika dia turun ada merah ada hijau, tapi kalau Heiken Ashi ketika dia turun merah semua ya. Tuh, ketika dia turun langsung merah, ketika dia naik langsung hijau. Oke. Untuk penjelasannya, nah cari aja sendiri di Google atau di Wikipedia, banyak yang bahas tentang Heiken Ashi ya. Saya lihat Heiken Ashi lebih gampang dibanding saya lihat candle biasa. Oke. Kalau kalian udah ngambil gimana? Misalkan dia nembus di 31 atau ditutup di 32. Di 32 kalau saya ambil, saya pasang target price pertama ada di sini dia. 39,21. Target price kedua ada di ini target price kedua ada di sini. Oke, target price ketiga ada di 53. Target price kedua ada di 45,46. Price ketiga, TP ketiga ada di 53 ya. Gimana kalau kalian udah ambil harganya terus naik, jangan lupa ketika kalian cek langsung ganti juga ya ininya ya, stop lossnya ya. Karena ketika harga naik, stop lossnya juga pasti akan tambah naik. Oke. Seperti yang udah tadi dibahas di BNB ya, konsepnya sama seperti itu ya. Itu dia. Oke, selanjutnya ada Shiba Inu. Shiba. Nah, kalau Shiba nih dia sudah pullback dari tanggal 21 ya, cuman dia belum bisa nembus pertama resisten di 0,3989 ya. Ini
bisa jadi kalian jadi pertimbangan aja ketika dia bisa nembus ke ya 3990 atau 4000 lah, 4000 feeling saya kalau dia bisa nembus ke 4000 bisa kalian ambil nih ya Shiba nih ya. Tapi jangan lupa ya, langsung ketika sudah ngambil langsung pasang stop loss, karena koin-koin anjing ini rawan dimanipulasi ya harganya ya sama bandar ya. Oke, itu dia. Kalau kalian ngambil gimana untuk kalau koin anjing nih kalian bisa nih ngambil target price panjang nih ya. Bisa agak gila kalau main ini anjing ya, koin-koin anjing ya. Nah, mungkin bisa di sini ya, di sini nih target price kedua nih. Oke, target price pertama ada di 5516, kedua ada di 7261, ketiga ada di 8963 ya. Nah itu dia, ini koin anjing nih. Cuman langsung pasang stop loss ya kalau kalian ngambil koin anjing gini ya, rawan banget soalnya manipulasinya ya. Influencernya banyak kalau koin anjing soalnya ya. Ada salah satu koin, misalkan salah satu influencer itu kasih tweet dia jual langsung bisa merah. Oke, hati-hati aja pokoknya ya kalau main di koin anjing ya. Jangan lupa langsung pasang stop loss. Oke, ini dia stop lossnya ya. Stop lossnya biasanya saya pasang di sini nih ya. Kita bahas orange ya, orange. Nah, sekitar sinilah ya stop lossnya. Kalau kalian ambil, kalau enggak mah ya nggak usah. Gimana pasang stop loss kalau nggak ngambil ya? Oke. Lanjut ke koin yang selanjutnya, itu ada Chainlink. Chainlink nih cakep nih. Sekarang udah jam 2. Posisi sekarang jam 2.01. Tapi masih nunggu konfirmasi 1 jam ini sampai jam 3. Kalau dia bisa ditutup di atas 23,25 hajar ya. Kalau enggak mendingan ditunggu dulu. Kalau misalkan dia tahu-tahu nanti di 2:30 itu dia bisa turun, kalian bisa siap-siap pasang harga di sini ya, siap-siap. Kalau kalian mau pasang nggak masalah, kalau nggak pasang ya sambil liatin aja. Kalau misalkan dia bisa mantul dari garis support yang merah, kalian ambil. Kalau enggak, kalau dia balik lagi bisa ngambil di sini ya, garis support yang kedua ya. Oke, gimana ngambil garis supportnya tuh, ngambil garis ya di support yang pertama ya. Ini dia, ketika kalau dia nggak mantul dia bisa turun. Ketika dia mantul ini ada kemungkinan bisa terbang ya. Kalau kalian ngambil gimana, ngambil sekarang nggak masalah nih, ada misalkan, tapi tetap pasang stop lossnya di mana. Nah biasanya saya pasang di sini ya, tuh stop lossnya ya, tidak terlalu jauh ya, kira-kira aja stop lossnya. Oke, yang pasti jangan di garis support. Kenapa? Karena ketika dia sudah masuk garis support, nggak taunya dia mantul, nggak bisa tidur bos ya. Itu kalau udah ngambil di sini, misalkan kalian ngambil di 23 karena ditutup jam 3 nih, ditutup 23, kalian ngambil 23,6 misal atau 23,5, pasang pertama target price di 25,7. Target price kedua pasang di ini dia ada di 29 ya. Target price ketiga bisa pasang di 38. Oke. Next, yang berikutnya ada Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash juga cakep, baru pullback ya, baru dikonfirmasi nih. Nah, udah ada coretan ya. Oke, seperti biasa kalau kalian ngambil, pasang garis supportnya, kemudian pasang stop lossnya. Oke, ini dia pasang stop lossnya ya. Nah ini kan harganya ini
ada kemungkinan dia bisa balik, bisa turun nih beberapa dolar nih ya. Nah ketika dia turun nih, kalian bisa perhatiin di garis-garis stop loss ya. Ketika dia mantul di garis merah nih, kalian bisa ambil. Tapi kalau misalkan dia nembus, kalau dia nembus dan kalian sudah ambil, pasti ada pasang di stop loss. Kalau misalkan dia masih nembus juga, kalian bisa pasang di sini nih ya, di sekitar sini ya. Maksudnya buy, kalian bisa buy lagi di sini karena ada kemungkinan dia bisa balik lagi, mantul lagi karena dia sudah pullbacknya. Itu dia kalau kalian ambil gimana targetnya. Ini target saya agak gila nih ya, tapi nggak masalah menurut saya sih. Bisa ketika kalian ambil, kalau kalian mau ambil sekarang atau nanti mau lihat nanti, oke bisa. Ini ada di 501, target 2 ada di 639 atau 640 lah ya. Target ketiga ada di 733 atau 730 sampai 733 kalian pasang. Gimana kalau kalian sudah ambil, harganya makin naik, udah nembus stop loss pertama, kalian udah nembus target price pertama, stop lossnya juga naikin bos ya, naikin juga karena harganya juga naik. Oke. Kalau harganya jatuh gimana? Kan kalian udah pasang stop loss ya. Jadi kalau harga jatuh, kalian rugi dong ya, rugi, tapi rugi kalian tidak terlalu besar ya. Oke. Itu dia. Selanjutnya ada Tron. Aduh banyak coretan bos, hapus dulu ya. Ini dia. Nah Tron nih tinggal nunggu kepastian nih ya. Di segitiga ini dia nembus garis biru atau garis merah. Kalau nembus garis biru hajar bos, kalau garis merah tunggu dulu nih ya. Terus gimana kalau udah nanti nembus garis biru, kalian ambil. Jangan lupa stop loss saya pasang langsung di sini nih ya, di bawah garis merah. Oke. Itu dia, karena dia sudah pullback nih, dia sudah pullback di sini ya, sekitar sini dia sudah pullback nih Tron nih. Oke. Ya. Untuk targetnya gimana? Targetnya kalian bisa ambil di pertama 0,0932, target kedua 0,1029249, dan target terakhir, target ketiga agak gila nih 0,128. Oke, kalau nggak mau terlalu ekstrim bisa turunin lagi ke sini. Oke, bisa di 0,117. Oke. Pokoknya konsepnya sama dengan koin-koin yang sudah dijelaskan di atas ya. Ketika harga naik, stop lossnya pun naik ya, naikin. Rubah langsung stop loss kalian kalau harga sudah makin naik. Oke, ini contoh ya. Nih, ketika dia sudah nembus garis merah, garis support nih, ketika dia sudah nembus dia akan turun bos ya. Nah, kalau kalian misalkan kalian sudah ngambil di sini misalkan kalian ambil, kena stop loss di sini ya, tetap kalian masih untung ya bos ya. Oke. Itu dia, ini sampel aja. Ketika dia sudah nembus nih garis merah nih, garis support, ada kemungkinan dia turun ya, tapi ini ada pullback lagi ya sekarang ya. Oke, jadi kalian bisa ambil. Itu dia Tron. Kemudian ada FTT ya. Saya kurang ini dia FTT. Kalau FTT belum ya. Nah ini sebagai ini aja ya, apa namanya, pertimbangan aja. FTT ini belum ketemu di segitiga Bermuda ya, atau segitiga masa lemu ya. Nah kalau kita tinggal lihat nih beberapa jam ke depan, mungkin sampai bisa sampai tanggal 28 ya, besok jam 9 dia nembus garis hitam atau malah
back ke garis merah. Kalau garis merah biarkan aja, cari koin lain. Tapi kalau dia nembus garis hitam, hajar bos ya. Tapi kalau dia nggak nembus garis hitam, kalian ambil, jangan lupa pasang stop lossnya juga ya. Oke. Untuk targetnya gimana, disesuaikan aja nanti ya. Oke. Nanti kalau dia sudah nembus garis hitam, hajar. Nah ini dia target yang pertama, bisa ngambil di sini nih ya. Ini dia, warnanya kita ganti ya, biru untuk target. Ada di 53, 57. Target kedua bisa pasang di sini. 66. Target ketiga bisa pasang di sini. 74. Yap. Itu FTT kalau kalian ambil, tapi lihat nanti konfirmasi beberapa jam ke depan. Jangan lupa ya, di sini kalau mau sama candlenya dengan video, saya pakai Heiken Asi ya candlenya ya, bukan pakai candle biasa ya. Nih ya, ini candle biasa seperti ini, tapi di sini saya pakai Heiken Asi, jadi biar enak ngelihatnya ya, hanya hijau dan merah, nggak ada. Kalau ada hijau terus, kalau merah terus. Kalau Heiken Asi nggak ada hijau merah ya. Oke. Kalau saya biar gampang lihatnya, Heiken Asi. Itu kemudian satu koin terakhir yang akan saya bahas itu ICP, Internet Protocol ya. Ini dia Internet Protocol. Nah ini juga baru nih, dia sudah mulai pullback tapi masih tipis-tipis dari